Selamat pagi dan apa kabar semua sister-sister teman-temanku para ladies yang tercinta dari manapun kalian berada di seluruh Indonesia. Saya Miss Rosi mewakili para pejuang dua garis dari komunitas Menuju Dua Garis mengucapkan selamat datang di webinar pada pagi hari yang indah ini dan tentunya hari ini akan diakhiri dengan kabar gembira. Saya sudah memegang nama satu orang pasangan yang akan mendapatkan hadiah program inseminasi dari We Love yang bekerja sama dengan Klinik Embrio IVF. Teman-teman, pada saat saya mendirikan komunitas Menuju Dua Garis ini 1 tahun yang lalu, saya tahu bahwa komunitas ini akan memberikan dampak setidaknya untuk para pejuang dua garis untuk tidak merasa sendirian. Tapi ternyata sepanjang perjalanan dibentuknya komunitas Menuju Dua Garis ini, Miss Rosi merasa ternyata bukan hanya teman-teman yang diberkati, tapi Miss Rosi loh yang mendapatkan dampak positifnya. Jadi Miss Rosi merasa, loh ini kan awalnya saya ingin membuat sebuah wadah untuk para pejuang dua garis. Ternyata saya sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Jadi Miss Rosi merasa, wow, ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sendiri atau kita adalah orang pertama yang dapat merasakan kegembiraan dan impact dari positif itu. Jadi teman-teman, hari ini saya mau ngomong bahwa semua pejuang dua garis di sini nggak sendirian dan kita akan menjadi pejuang dua garis, kita bisa menjadi pejuang dua garis yang bahagia, yang tetap bisa melakukan apapun yang kita suka, kita juga bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri kita dan masa menuju bukan masa meratap, tapi masa persiapan kita untuk menjadi seorang calon ibu yang baik. Yes, halo, ini di kolom chat masih rame banget. Miss Rosi kepingin tahu yang paling jauh hari ini join dari mana sih? Boleh tulis nama kota kalian join. Nama kota kalian join di sini ya. Sini aja. Yang nge-mute, nggak apa-apa. Welcome nih. Masih admit lagi beberapa teman-teman ini Miss Rosi mau bukain. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Lampung, Banyuwangi, Solo, Bekasi, Jakarta, Jogja, Pekalongan juga ada. Yes, Kemayoran. Dari Jogja, Jaksel. Oh, oke. Ada yang dari Madura. Oke, yang dari Papua ada nggak sih kira-kira? Atau yang dari Sumatera kali? Halo yang dari Malang dan Cirebon dan Cilegon, Makassar, Cianjur, Salemba. Wah, yang dari Madura lumayan banyak nih. Ponorogo juga. Oke. Ada nggak sih? Ketika kita berkumpul di satu tempat sesama pejuang dua garis, punya satu kesamaan yang sama, sama-sama berjuang, kita tuh bisa saling menguatkan. Jadi itu alasan kenapa Miss Rosi berani ngomong tentang masalah infertilitas. Gak gampang teman-teman. Dulu pada saat Miss Rosi menjalani program IVF yang pertama, di tahun 2014 itu Miss Rosi pingin banget berbagi pada teman-teman, tapi jujur ada rasa malu, ada rasa enggan pada saat itu. Jadi Miss Rosi masih ingat Miss Rosi share tentang perjalanan bayi tabung Miss Rosi itu di sebuah web umum, tapi pakai nama samaran. Bayangin, saking kepinginnya share, tapi nggak kepingin orang-orang tahu kalau itu saya gitu. Jadi pakai nama samaran. Miss Rosi masih ingat nama samarannya pas itu Cherry gitu. Jadi nulis, ngetik sambil nangis, cerita perjalanan bayi tabung, tapi pakai nama samaran. Tapi sekarang udah nggak lagi malu karena Miss Rosi merasa infertilitas itu bukan aib. Dan wanita nggak akan kekurangan nilai keutuhan, nilai berharganya seorang wanita hanya karena dia sedang berjuang untuk memperoleh buah hati. Gitu. Jadi teman-teman, apapun teman-teman saya yakin datang hari ini dengan berbagai macam perasaan. Ada yang mungkin udah dikit mati rasa ya, promil ini itu, haid terus dapat tiap bulan gitu ya, tiap kali haid nangis gitu ya. Ada juga yang lagi bersemangat mau promil lagi. Ada juga yang mungkin lagi skeptis. Ada juga yang harap-harap cemas gitu ya. Apapun itu, hari ini selain membacakan pengumuman pemenang inseminasi, kita akan mendapatkan insight yang sangat menarik dari Dr. Livia. Ya, nah ini ada yang komen mewek banget kalau haid. Miss Rosi udah berhenti mewek kalau haid karena Miss Rosi berpikir gini, kalau haid
tiap bulan itu lancar, menandakan tubuh kita dan organ reproduksi kita tuh sebenarnya sehat, sister. Ya, jadi yuk kita rubah mindset sama-sama. Ya, ada loh banyak sekali sister di luar sana yang berdoa pada Tuhan untuk dapat haid bulan ini. Ya, ada loh sister-sister yang baru dapat haid kalau minum obat peluru. Ya, jadi kalau kalian dapat haidnya lancar tiap bulan, kita harus bersyukur gitu ya. Ya, waduh, thank you banget udah banyak yang join. Hai Yuan India. Ini banyak banget dari komunitas menuju dua garis yang Miss Rosi kenal nama-namanya. Nyesek banget Miss, apalagi lihat raut muka suami pas dikasih tahu kalau ternyata haid. I feel you guys. Yang kemarin terakhir beberapa bulan lalu Miss Rosi nggak tahan banget lihat muka dari suami yang kecewa banget lihat tespek satu garis pada saat kita pengumuman bayi tabung kita yang kedua. Jadi teman-teman tetap bertahan. Miss Rosi nggak mau bilang semangat ya yang kuat ya, karena kalian sendiri sudah wanita kuat. Miss Rosi nggak perlu lagi ngomongin dan nyemangatin kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita mau mulai dulu dengan do and don'ts pada saat webinar ya. Teman-teman We Love boleh dimunculkan sharingnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan pada saat webinar, supaya webinar pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Jadi kita berharap banget teman-teman bisa nyalain kameranya supaya kita bisa saling lihat nih mukanya para pejuang dua garis gimana, aura positifnya gimana, dan berpartisipasi aktif. Teman-teman dari We Love kalau ini nggak perlu disuruh ya, teman-teman pejuang dua garis pasti akan aktif hari ini. Lihat aja kolom chatnya udah rame banget ya. Dan kalau teman-teman ada kendala, boleh langsung kasih tahu panitia namanya Kak Akna melalui chat room. Kak Akna, saya butuh bantuan. Suaranya Miss Rosi kok nggak kedengeran gitu ya. Dan yang don'ts adalah menyalakan mikrofon tanpa arahan dari MC karena bisa mendistract materi yang akan diberikan sama dokter. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya Dokter Livia, Miss Rosi mau kenalin dikit tentang We Love. Apa sih We Love itu? Ya, boleh di tap next slide PPT-nya teman-teman We Love. Ada yang udah pakai We Love nggak sih? Boleh tulis di kolom chat. Ada yang nggak tahu We Love? Nah, Miss Rosi mau kenalin ini adalah founder dari We Love, aplikasi menstrual tracker dan ovulation tracker yang tidak hanya mencatat tanggal kalian haid dan memberitahukan kapan kalian ovulasi, tapi We Love ini akan punya kembangan yang akan jauh lebih dari itu. Saya boleh sapa dulu Ivana, selamat pagi. Halo. Hai Ivana. Selamat pagi Miss Rosi. Wah, happy nih bisa ketemu Miss Rosi lagi. Aduh, senang banget. Ivana, gimana rasanya nih teman-teman semua udah pakai aplikasi We Love nih? Di kolom chat udah lapor, udah pakai aplikasi We Love dong, katanya gitu. Wah, happy banget ya kalau misalnya udah pada pakai We Love. Pastinya kalau kita sendiri, saya sebagai pendiri di We Love dan juga kami tim We Love, yang menjadi fokus utama kami itu adalah misi untuk membantu para wanita ya. Nanti mungkin aku juga akan share tentang We Love itu sendiri ya Miss habis ini. Pastinya sih kita senang banget dan kita tuh sangat open dengan segala feedback atau masukan yang teman-teman atau kakak-kakak dan ibu-ibu yang ada di sini. Karena apa? Karena memang tujuan kita bikin We Love, kita build We Love itu untuk benar-benar membantu para wanita di Indonesia. Gitu. Luar biasa, Ivana. Baru aja Miss Rosi mau tanya apa sih background Ivana ketika mendirikan atau membangun atau establish aplikasi ini. Mungkin saya akan kasih waktu dulu untuk Ivana kenalin lebih dalam, karena kalau aplikasi dan fiturnya We Love saya yakin para pejuang dua garis udah tahu. Tapi mungkin motivasi dan background Ivana untuk bikin aplikasi ini dan nantinya aplikasi ini bisa bantu kita sampai kemana sih? Boleh dijelasin dulu ya Ivana, silakan. Oke, aku mau ada share screen juga biar lebih enak untuk bisa dilihat. Oke, udah muncul ya screen-nya ya. Ya, untuk mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi semuanya. Salut banget, happy banget juga semuanya bisa hadir di pagi hari ini, hari Minggu lagi ya, pagi-pagi. Biasanya kan mungkin lagi olahraga atau lagi santai sama keluarga, tapi ada di Zoom webinar kali ini. Saya Ivana, saya pendiri dari We Love. We Love adalah aplikasi kesehatan wanita. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Klinik Embrio yang juga sudah mendukung acara We Love hari ini. Dr. Liva Wijaya juga yang akan nanti menjadi speaker di hari ini. Jadi nanti teman-teman semua, ibu-ibu dan kakak-kakak di sini bisa belajar dan nanti ada Q&A juga ya Miss Rosi
Rosi ya. Dan pastinya juga terima kasih Miss Rosi udah menjadi moderator juga untuk acara kita hari ini, dan semua yang hadir saat ini happy banget, semoga acara ini juga bisa ngebantu dan memberikan informasi yang relevan dan kredibel, dan mungkin habis ini bisa menjadi satu komunitas juga ya Miss ya. Nanti dengan menuju 2 garis yang Miss Rosi miliki juga, nanti juga bisa saling share satu sama lain biar kita punya support system yang saling dukung ya. Di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan tentang We Love itu sendiri. Sebenarnya kenapa sih saya pribadi dengan partner saya membuat We Love gitu ya. Ceritanya kita didasari oleh melihatnya banyak wanita, termasuk saya dan partner saya juga, kita tuh sangat kurang ngerti tentang kesehatan wanita ya. Dan kami tuh berujung memiliki sebuah kondisi kesehatan yang kurang baik. Padahal tuh gejalanya udah dari beberapa tahun yang lalu. Tapi karena kami nggak ngerti, kita juga telat nih taunya. Dan kita juga melihat, oh ternyata itu bukan kita aja yang ngalamin. Banyak juga yang ngalamin. Banyak wanita di Indonesia, khususnya yang mulai paling kelihatan itu mereka-mereka yang sudah mulai menikah dan ingin punya anak. Nah tapi kalau yang masih belum punya planning punya anak dan belum menikah, itu biasanya mereka lebih cuek gitu ya. Nah di sini kita tuh pengen banget bisa melihat apa ya, informasi kesehatan tentang wanita ini tuh yang merata, karena banyaknya misinformasi, ketidakmerataan akses, begitu juga akses kesehatan. Karena wanita di Indonesia tuh lebih dari 100 juta, tetapi dokter obgyn di Indonesia tuh sangat kurang. Tidak lebih dari 10.000 dokter obgyn ya di Indonesia. Jadi kita melihat juga di sini nggak cuma sekedar informasi, tapi akses kesehatannya juga. Maka dari itu kami ingin membangun We Love untuk bisa membantu para wanita di Indonesia untuk bisa mengerti tentang kesehatan kewanitaannya tanpa adanya stigma. Karena kita tahu banyak stigma, banyak hal yang tabu di area topik ini, dan pastinya juga setiap wanita kami ingin membantu mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatannya sehingga bisa memiliki kualitas kehidupan yang lebih produktif dan maksimal. Karena kami percaya juga bahwa kesehatan wanita bukanlah merupakan sebuah privilege, tapi kami ingin membuat kesehatan wanita ini menjadi hak semua wanita untuk bisa didapatkan. Oleh sebab itu kami sendiri di We Love, kami punya misi besar untuk bisa memudahkan wanita mendapatkan akses kesehatan yang komprehensif dan holistik tanpa adanya hambatan-hambatan. Berbeda dengan startup yang sudah ada di market saat ini, kami benar-benar berfokus pada kesehatan wanita, yang mana memang kita sadari bahwa kesehatan wanita melekat banget nih dengan kesehatan menstruasi dan pastinya dengan kesehatan hormon juga. Oleh sebab itu, initial produk kita yang pertama itu adalah kalender dan pencatatan menstruasi dan ovulasi yang tadi Miss Rosi juga sudah mention ya Miss ya, di mana kakak-kakak dan ibu-ibu di sini juga bisa mencatat kalender menstruasinya, bisa mendapatkan prediksi siklus selanjutnya dan juga masa subur dan ovulasi. Selain itu sebenarnya ada juga nih analisa siklus menstruasinya untuk kita bisa tahu apakah normal atau tidak. Lalu kita juga bisa mencatat gejala-gejala fisik, mental, maupun catatan kesehatan lainnya di bagian gejala. Sebenarnya ke depannya itu, saat ini kita juga lagi develop, bahwa gejala yang nantinya dimasukin, ini kita akan membuat analisa untuk benar-benar bisa memberikan analisa yang lebih dalam tentang kesehatan hormon para wanita. Jadi saya juga mengencourage ibu-ibu dan kakak-kakak di sini yang sudah pakai We Love ataupun yang belum pakai We Love untuk nanti download, dan sering-sering rutin dan rajin juga untuk memasukkan gejala dan input gejala, karena ini sangat penting untuk kita bisa tahu kesehatan hormon kita sebagai wanita. Nah, dan pastinya juga nanti kita juga kalau di sebelah kanan ini kita ada health report, di mana apa yang sudah dicatat baik menstruasi ataupun gejala itu sebenarnya bisa kita lihat reportnya. Jadi kalau misal mau ke dokter ataupun lagi WhatsApp nih misal sama dokter, nggak usah repot-repot mikirin atau inget-inget kejadiannya apa aja, bisa langsung dikirim ke dokternya atau di screenshot gitu. Dan pastinya kita juga ada artikel-artikel edukasi yang sudah dikurasi oleh dokter, dan juga saat ini terakhir adalah fitur pengingat obat. Jadi
khususnya untuk kakak-kakak dan ibu-ibu yang sedang dalam masa pengobatan dan harus rutin minum obat. Di sini kita bisa membantu untuk mengingatkan untuk mengkonsumsi obatnya. Nah, ini adalah memang produk utama dan yang pertamanya kita, tetapi ke depannya kita itu akan membuat akses kesehatan dan program-program dan servis-servis yang benar-benar terfokus sesuai dengan kebutuhan wanita. Kita akan melihat secara komprehensif dan juga secara holistik. Kita tidak melihat sebagai contohnya, oh wanita sakit kepala, ya udah kita sakit kepala. Oh misal sakit jerawat, ya udah kita lihatnya sakit jerawat. Tidak, tapi kita akan melihatnya secara holistik, secara satu tubuh wanita itu saling berkaitan satu sama lain. Karena pada dasarnya kesehatan wanita dan kesehatan pria itu berbeda. Kita harus melihat secara overall. Karena bisa saja jerawat itu dari hormon, rambut rontok juga dari hormon seperti itu ya. Dan sejak 3 bulan terakhir kita relaunch We Love, saat ini We Love sudah dipercaya oleh lebih dari 27 wanita di seluruh Indonesia, dan hopefully di tahun ini juga kita akan makin banyak lagi bisa membantu wanita-wanita di Indonesia. Karena kedepannya juga kita akan provide banyak layanan kesehatan yang terfokus pada wanita seperti yang tadi saya sudah mention. Saya sangat open dengan segala feedback atau masukan atau mungkin cerita dari kakak-kakak dan ibu-ibu di sini, dan ini saya juga provide nomor pribadi saya dan email saya. Kalaupun ada kendala dari aplikasi kami juga kami sangat open untuk bisa hubungi saya langsung atau tim dari We Love. Mungkin Miss Rosi itu aja dari saya nggak mau terlalu lama-lama karena pastinya peserta kakak-kakak dan ibu-ibu di sini udah excited banget dan nggak sabar untuk bisa masuk untuk sesi edukasi dan sharing sama Miss Rosi juga. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, para wanita di Indonesia, dan terima kasih banyak. Hope you enjoy the event. Thank you so much. Thank you so much, Ivana Wiono, founder dari aplikasi We Love. Teman-teman, kalau kita dengerin tadi, motivasi Ivana bikin aplikasi ini ternyata adalah kepedulian karena kita wanita, gitu ya. Karena gini teman-teman, banyak sekali problem infertilitas itu yang ternyata tidak kita ketahui sejak dini. Padahal tubuh kita itu sudah ngasih sinyal, sudah ngasih tanda sejak dari dulu, sejak lama ya. Misalnya, tanda-tanda apa sih yang tubuh kita kasih tahu ke kita itu lewat menstruasi dan gejalanya yang sebenarnya bisa kita antisipasi atau bisa kita cegah dari awal. Misalnya nomor 1, nyeri haid yang berlebih. Nomor 2, haid yang jaraknya atau siklusnya itu nggak normal. Misalnya terlalu pendek, di bawah 20 hari, atau terlalu panjang. Ya, nah nanti kita sama-sama akan tanya dan belajar dari Dokter Livia juga tentang menstruasi dan sinyal-sinyal dari tubuh itu apa. Makanya penting banget untuk nyatet gejala apa aja yang kita rasain di aplikasi We Love. Jadi Ivana bikin fitur pencatatan gejala ini bukan tanpa alasan ya, sister dan ladies di sini. Karena setiap gejala itu sebenarnya sinyal. Dan kalau gejala ini bisa kita catat, kita kasih ke dokter, dokter tuh bisa temuin polanya. Ini kenapa sih tiap kali haid misalnya ya, kenapa kok nyerinya kebangetan sampai mau pingsan misalnya. Atau tiap kali mau haid misalnya muncul jerawat yang gede banget bernamah di area tubuh tertentu misalnya ya. Atau misalnya sebelum haid, di periode antara haid itu selalu ngeflek, dan ngefleknya itu kayak sudah kayak mau haid yang udah mau habis-habis gitu. Jadi ada kayak ngeflek di antara siklus haid itu sendiri. Nah, teman-teman kalau nggak nyatet, kita satu akan lupa dan kita nggak akan tahu polanya. Ya, makanya harus disiplin untuk mencatat gejala. Ya, apapun gejala itu, misalnya kram, jerawat, tumbuh rambut di area tertentu misalnya ya, harus catat. Ya, jadi setiap gejala itu akan memberikan kita pertanda sebenarnya itu sinyal tubuh terhadap apa. Nah, thank you banget Ivana udah sharing tentang We Love. Nah, teman-teman tadi udah save kan nomornya Ivana juga. Kalau teman-teman punya idea apapun untuk untuk perbaikan aplikasi We Love, feel free untuk kontak Ivana atau bisa selalu DM account Instagramnya We Love Official, @WeLoveOfficial. Udah pada follow nggak sih kalian? Karena We Love account Instagramnya bakalan ngasih banyak sekali edukasi buat teman-teman di area kesuburan ya. Untuk teman-teman pejuang 2 garis yang belum mengenal siapa itu Dokter Livia, objin kita pada pagi hari ini yang akan ngasih kita
edukasi tentang kesuburan dan persiapan program hamil, terutama inseminasi. Sorry ya, dari tadi saya ngomongnya Dokter Livia ya, mohon maaf Dokter Liva, sorry dok, ntar hukum saya ya. Dokter Liva Wijaya SPOK. Ya, Dokter Liva ini lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Kristen Maranatha, dan beliau mengambil pendidikan dokter spesialis di UI. Ya, saat ini Dokter Liva adalah dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dari tahun 2015 sampai sekarang ya. Dan Dokter Liva ini sudah banyak menerima banyak sekali penghargaan. Selain pengabdian kepada masyarakat, beliau juga cum laude. Wow, cum laude itu means pinter banget ini. Gak salah ya kita pilih Dokter Liva pada hari ini untuk sebagai narasumber kita hari ini. Saya mau sapa dulu, pengen denger Dokter Liva, sambil teman-teman tetap boleh isi ya, tetap boleh isi linknya tadi. Ya, mungkin Akna boleh diulang lagi linknya buat teman-teman yang belum ada yang dapat ini loh, benar semua loh. Jadi masih ada kesempatan. Belum ada yang jawab benar semua. Ini sih kasih hacknya, boleh diulang tuh, dijawab. Siapa tahu udah benar. 10 out of 10. Oke, Dokter Liva, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Dok, ketemu lagi kita di sini ya, Dok. Halo, Miss Rosi. Boleh buka video nih? Oh, boleh dong. Justru harus, Dok. Halo yo, sebentar. Senang banget ketemu sama Dokter Liva. Halo, apa kabar ya? Senang banget. Dok, ini kita kali kedua ya ngobrol di Zoom webinar ya, Dok. Senang banget bisa ketemu, jadi mungkin lebih nyambung ngobrolnya karena pernah ngobrol-ngobrol. Yes, pernah ngobrol banget, teman-teman. Dokter Liva ini syarat dengan informasi, beliau jawabnya tanpa tedeng aling-aling. Jadi kalau jawabannya apa-apa, Dokter Liva bukan tipe yang PHP. Ya, kalau Dokter Liva diagnose something lebih cenderung lebih ke scientificnya seperti apa. Tapi yang saya senang adalah Dokter Liva ngasih kita solusi dan beberapa opsi untuk itu. Ya, Dokter, hari ini kita mau ngobrol tentang apa ini, Dok? Materinya tentang apa ini? Persiapan program hamil ya, dan inseminasi. Oke, nah buat teman-teman yang di sini yang udah mempertimbangkan untuk promil, dan buat teman-teman siap-siap ya, nanti akan ada satu pemenang. Nanti kalau menang program inseminasi dari embrio ini bakalan Dokter Liva sendiri nggak sih yang incas? Bisa saya, bisa tim. Oke, tapi ada kemungkinan ya sama ada. Dokter. Bisa ketemu saya, bisa. Kita kan ada tim di sana, ada Dokter Boy, Dokter Wahyuni, Dokter Angga, saya, dan ada Prof Budi Wiweko, chiefnya poliklinik embrio. Oke, Prof Budi Wiweko ini salah satu dedengkotnya obgyn yang ini ya di area kesuburan memang ya, Dok ya. Bosnya dokter-dokter infertility se-Indonesia dan bahkan ya Asia mungkin ya, oke banget teman-teman ya. Tapi tenang teman-teman, kerjanya para obgyn di klinik embrio itu adalah kerja tim. Karena satu orang gitu ya. Kalau kita berpikir sendiri, saya rasa angle atau apa ya kurang kaya ya angle-nya. Tapi kalau kita tim ya, ada senior, ada para dokter juga, ini akan melengkapi advice karena kasus infertilitas satu orang dengan yang lainnya tuh unik. Nggak ada yang benar-benar sama loh. Walaupun kita wanita sama-sama punya rahim, punya ovarium, punya saluran tuba, tapi wanita tuh case-nya unik. Dan teman-teman, yuk kita sama-sama kenal, kita sama-sama bangun chemistry dengan Dokter Liva, karena sangat mungkin ketika kalian program hamil di embrio klinik, kalian akan ketemu Dokter Liva. Saya percaya ya, nih, Miss Rosi boleh ngomong sebentar ya Dok, sebelum saya persilakan dokter untuk mulai paparan materi. Miss Rosi percaya program hamil itu tercipta atas kerjasama yang baik antara pasien dan dokter. Jadi nih teman-teman, kalau di awal kalian ketemu dokter obgyn ya, kalian udah nggak srek banget sama obgyn. Jujur Miss Rosi sebagai pejuang dua garis bilang, jangan lanjutin di dokter itu. Walaupun kalian direkomend sama orang, walaupun orang-orang bilang tingkat keberhasilannya tinggi. Karena gini, kalau kita program hamil, state of mind, mentalitas, dan mood kita itu penting banget. Kalau kita nyaman dengan dokter, kita bisa sangat terbuka. Ya, kalau kita nyaman dengan dokter, kita bisa nyambung. Kalau kita nyaman dan chemistry-nya terbangun dengan baik sama dokter, tiap kali kita kunjungan ke klinik, tiap kali tindakan kita akan lebih rileks. Ya, dan
sorry ya dok, saya harus ngomong ini karena pejuang dua garis berhak mendapatkan dokter yang care. Dan dokter Liva adalah salah satunya. Ya, dokter Liva, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan teman-teman siapin pertanyaan yang banyak karena dokter Liva akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Silakan dokter Liva. Oke, terima kasih Miss Rosi. Boleh di-share aja ya, persiapan program kehamilan dan inseminasi. Sebenarnya saya nggak terlalu banyak slide-nya dan bahasanya yang gampang-gampang aja, karena kan pasti ini orang awam dan pada dasarnya nggak terlalu pengen banyak teori ya, maksudnya yang praktikal-praktikal aja, yang gampang dimengerti ya. Ini persiapan program hamil dan inseminasi. Nanti, yuk, boleh slide. Nah, sebelumnya pasti orang pengen tahu sih sebenarnya infertil. Tapi biasanya yang di sini udah tahu lah ya, yang disebut ketidaksuburan atau infertility itu apa. Jadi itu gagalnya pasangan mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Ini bukan kata saya, ini based on POGI, Persatuan Dokter Obgyn Indonesia. Dia bilang pasangan 12 bulan berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi nggak hamil-hamil. Nah, untuk yang 35 tahun, evaluasi dan pengawatan dapat dilakukan setelah 6 bulan pernikahan. Atau memang kalau sebelumnya perempuan itu sudah tahu, dulu aku pernah sebelum married, the USG ternyata ada miom, atau dulu sering sakit-sakit, ada kista. Jadi, kalau itu udah 6 bulan mencoba berhubungan seksual teratur, nggak hamil-hamil, jadi itu lebih cepat ketemu dokternya gitu, nggak usah nunggu 35 tahun. Kenapa kok 35 tahun? Itu kita ngambilnya secara garis besar bahwa cadangan telur di atas 35 tahun itu berkurang setengahnya, jadi akan menjadi lebih sulit untuk hamil gitu. Tapi bukan ngomong sulit ya, jadi persentasinya lebih berkurang dibanding kalau di bawah 35. Selain itu, kualitas telur di atas 35 tahun berkurang gitu, karena telur itu kan pada dasarnya dibawa dari lahir gitu, terus kemudian setelah kita mens pertama kali, telur itu akan dikeluarkan satu setiap bulan gitu. Tapi dalam keluarnya 1 bulan nggak keluar satu gitu nggak. Jadi 10 disiapin, satu keluar. Dan itu lama-lama habis. The best, telur yang paling baik kualitasnya itu di usia 25-35 tahun. Tapi setelah itu dia akan berkurang kualitasnya. Gitu. Jadi tingkat kesuksesan kehamilan atau kejadian kehamilan jadi menurun gitu. Termasuk promilnya, jadi menurun. Yuk, slide, boleh? Nah, nih, usia mempengaruhi kesuburan? Iya, ini pada pasangan yang sehat pada usia 20 tahun dan awal 30 tahunan, kemungkinan hamil itu sekitar 25-30% per siklus mens. Berkurang pada perempuan awal 30 tahunan dan menurun cepat setelah 37 tahun. Pada usia 40, kemungkinan hamil akan menurun, yaitu kurang dari 10% per siklus mens. Jadi, dihitungnya per siklus mens. Setiap kali mens, kita kalau berhubungan seksual, kalau pas memang siklusnya baik, makanya tadi ada diterangin pakai kalender menstruasi sama kalender ovulasi, itu sebenarnya cukup membantu untuk untuk orang awam, dan sebenarnya membantu dokter juga. Kalau memang tercatat dengan baik, pasti nanti dokter pas datang ke dokter, dokternya nanya, mensnya siklusnya gimana? Ada yang lupa. Nah, banyak. Nah, ini sebenarnya aplikasi yang baik, sebenarnya membantu nanti kalau kita memang harus periksa program hamil atau periksa hamil pertama kali juga perlu, karena kadang-kadang kita lupa mens terakhir kita itu kapan. Jadi untuk menentukan usia kehamilan salah satunya dari mens terakhir gitu ya. Oke, jadi usia mempengaruhi kesuburan. Di sini maksudnya dokter kok ngomongin usia kenapa? Ya kalau memang sudah siap, segeralah hamil gitu. Kadang-kadang banyak orang yang married di usia yang sangat muda, 18, 19, 20 menikah, is okay gitu. Terus masih muda dok, masih muda, aku nanti aja hamilnya, nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau sudah siap, segeralah program hamil. Nah, kalau untuk yang menikah di 30-35, jangan lama-lama nungguin siapnya gitu. Segeralah, karena usia mempengaruhi. Apalagi yang menikah di usia 40-an gitu. Nah, itu udah jangan nanti aja gitu. Karena banyak orang yang datang di usia 40-an ke atas, menikahnya padahal udah lama gitu. Nanti pertanyaan dokternya, kemana aja gitu.
3 tahun terakhir ini kemana aja Bu gitu. Aduh belum siap dok, belum siap macam-macam lah ya. Jadi ini cuma bukan mendiskreditkan orang yang menikah di usia yang lebih lanjut terus nanti bakal susah punya anaknya, enggak. Tapi kalau kita tahu bahwa usia mempengaruhi kesuburan, jadi kita itu udah siap-siap lebih cepat gitu untuk promilnya. Ya, slide boleh. Nah, faktor penyebab ketidaksuburan apa sih gitu. Jadi ini yang penting maksudnya satu faktor istri kurang lebih 40%, faktor suami 30%, faktor tidak diketahui itu sisanya 30%. Kenapa kok dikasih tahu dok faktor penyebab? Karena ini suami perlu tahu. Kebanyakan di sini kayaknya viewernya adalah ibu-ibu, terus sister-sister gitu kan. Harusnya suami juga ikut. Karena kebanyakan pasangan itu pasti, ya istri saya aja dok yang dibenerin. Istrinya emang mesin ya dibenerin. Jadi harusnya istri dan suami. Karena yang disebut untuk hamil itu ya suami dan istri gitu. Memang kelainannya kurang lebih istri 40% yang menyumbang ketidaksuburan, nah suami 30%. Nah bisa diketahui melalui apa? Anamnesis. Anamnesis itu yang ditanya-tanya gitu. Pertanyaannya makanya sister semua atau ladies di sini harus siapin. Bakal ditanya mensnya gimana, teratur apa enggak, siklusnya berapa, tanggal 3 bulan terakhir tanggal berapa aja, berapa lama, ganti pembalutnya berapa kali sehari. Terus kemudian ada sakit apa enggak kalau mens gitu. Terus ada flek-flek enggak di luar mensnya gitu. Terus kalau berhubungan seksual gimana, berapa kali, seminggu gitu. Suaminya juga dikasih tahu gimana pas pada saat berhubungan seksual ada kesulitan apa enggak, kesulitan mengeluarkan sperma, merokok apa enggak, alkohol, itu semua akan ditanya. Terus kemudian riwayat-riwayat penyakit terlebih yang dulu sama riwayat keluarga, misalnya salah satunya adalah mens pertama kali dulu ada pernah operasi enggak pada waktu kecil untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki sama juga, ada pernah gondongan enggak, pernah operasi daerah genitalia enggak, turunin testis enggak, kayak gitu-gitu akan ditanya. Pemeriksaan fisik jelas, kalau dokter objek akan periksanya ya dilihat bagian genitalia eksternalnya gitu. Ternyata nggak punya vagina ya nggak bisa hamil. Ada beberapa orang yang seperti itu. Atau ternyata kesulitan berhubungan seksual misalnya gitu. Ada juga gitu. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan USG. Dan yang paling penting kita lihat saluran telurnya buntu apa enggak lewat HSG. Kemudian pemeriksaan laboratorium termasuk cadangan telur. Nanti kita bisa cek, dan kalau untuk laki-laki cek analisis sperma itu penting. Jadi ini pengobatannya harus suami istri. Yuk lanjut. Saya nggak bisa ngeklik sendiri ya? Bisa ya? Nggak bisa. Nah ini anatomi genitalia perempuan. Saya pengen menunjukkan bahwa perempuan itu organnya seperti ini gitu. Ini maaf ya, vagina, liang vagina, kemudian ini leher rahim yang biasanya kita lakukan pap smear, atau orang yang kena kanker serviks itu ya di daerah sini gitu. Ini yang harus dilakukan pap smear setiap 1-3 tahun. Ini liang vagina. Terus kemudian bagian kuning ini serviks leher rahim. Terus kemudian yang biru itu uterine cavity, itu rongga rahim. Itu kehamilan letaknya di situ. Gitu ya. Terus yang warnanya merah, hijau dan ungu itu saluran telur. Dan yang ujungnya kayak rambut ini bertugas untuk menangkap telur pada saat kita masa subur. Ovary, bulatan ini adalah ovary. Dia akan mengeluarkan telur 1 setiap bulan di masa subur, ditangkap yang biru-biru, yang kuning-kuning ini. Kemudian sperma juga ada di daerah yang kuning-kuning ini. Kemudian mereka kawin, balik lagi itu. Jadi, maaf ya, penis akan hanya sampai di liang vagina saja. Kemudian sperma akan jalan lewat ke yang kuning, biru, terus merah, hijau, ungu, berhenti di kuning lagi sini, bertemu dengan ovum, sel telur, kemudian terjadi konsepsi, balik lagi masuk ke ungu, hijau, merah, nempel di biru. Nah, situ. Jadi terjadilah kehamilan. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti gimana sih kok terjadi kehamilan gitu. Jadi makanya harus yang dicek adalah USG, rahimnya bagus apa enggak, ada benjolan apa enggak, miom, ada polip enggak di uterine cavity-nya.
Salurannya baik apa enggak, buntu apa enggak. Nah, itu dilihat dari HSG. Ovariumnya dilihat dari cadangan telur dan USG, jumlah telurnya gimana gitu. Terus faktor laki-lakinya dilihat dari spermanya. Ya, slide boleh jelas ya. Terus kemudian, nah ini salah satu kelainan yang kita bisa lihat dari USG, misalnya gangguan bentuk rahim. Rahimnya ternyata bentuknya love. Ini yang gambar coklat, ini rahimnya ternyata bentuknya love gitu. Atau ternyata ada buletan yang warna putih-putih di USG, ternyata ada polip, ada benjolan miom, ada kista, ada saluran telur yang melebar. Nah, ini kita bisa tahu dari USG. Slide berikutnya. Nah, ini sebelum USG biasanya kita lihat namanya inspekulo, dilihat daerah serviknya tadi. Servik yang tadi dekat liang vagina dilihat ada infeksi enggak, ada putih-putih kayak gini enggak, kayak nasi gitu yang keluar. Ini ada infeksi. Kalau ada infeksi juga susah untuk hamil ya, karena infeksi. Terus ada benjolan enggak? Ini polip servik. Ini juga sangat sulit untuk, ini salah satu yang mempersulit untuk terjadinya kehamilan. Ini harus dilakukan persiapan sebelum program hamil. Ini pasti akan dilakukan dicek. Ya, slide lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang HSG untuk lihat saluran telurnya. Lihat saluran telur, lihat tadi di bawah dipasang alat, kemudian disemprotkan cairan, terus difoto ronsen. Yang putih-putih, yang bentuknya segitiga, itu rahim, rongga rahim, tadi uterine cavity. Yang kayak guling, saluran, terus ujungnya kayak sosis, ini adalah saluran telur. Harusnya putih-putihnya ini menyebar dan tidak bentuknya kayak sosis. Berarti ini itu gambar tuba yang tertutup. Jadi spermanya bisa masuk sampai ujung tuba saluran telur, tapi habis itu tidak bisa membuahi sel telur karena si yang rambut-rambut tadi yang warna kuning itu menutup, buntu jadinya. Nah, kalau kayak gini kita nggak bisa hamil biasa. Jadi ini harus dilakukan sebelum kita melakukan program kehamilan. Kebanyakan orang-orang melakukan program kehamilan langsung aja minum obat untuk penyubur, padahal kita nggak tahu rahimnya gimana, serviknya gimana, saluran telurnya gimana, spermanya gimana. Jadi kebanyakan beberapa pasien suka udah berobat dok, 1 tahun, 2 tahun, gak hamil-hamil. Udah pernah diperiksa ini Bu? Belum pernah. Dan dikasih obat apa? Penyubur. Ini. Wah, berarti kalau nggak ada data ini, kita juga nggak bisa tahu kalau nggak ada data ini, itu kita akan bisa salah. Dikasih penyubur-penyubur nggak hamil-hamil. Ternyata saluran telurnya buntu. Jadi nggak bisa pakai obat penyubur aja. Jadi harus pakai promil yang lain. Yuk, slide. Ya, nah ini gambar analisis sperma. Sperma yang normal berapa sih? Ini menurut 2010 ya. Ini kita ngomonginnya konsentrasinya 15 juta per mili. Ini lower reference value, nilai yang paling rendah, bukan bagusnya. Gitu. Ini yang minimal yang diperlukan. Jadi kalau dapat 15 juta sebenarnya ya kok cuma dapat 15 juta, tapi at least oke lah. Yang kita sebut normal itu 15 juta per mili, jumlah total spermanya 39 juta per ejakulat. Dan motility-nya paling enggak progresif. Kita ngelihat motility, dia bisa gerak nggak sih? Dilihat dari jumlah, geraknya gimana? 32% dari 15 juta itu harus bergerak progresif. Kalau dia gerak di tempat aja, itu nggak akan masuk ke saluran telur ya. Dan ini, morfologinya harus 4% minimal. Kalau kurang dari 4%, kemungkinan besar dia bisa membuahi, tapi kemudian terjadi keguguran. Karena morfologi atau bentuk sperma itu adalah yang mempengaruhi kualitas DNA atau kualitas embrio yang dihasilkan. Kalau bentuknya kurang baik, kemungkinan besar misalnya bisa hamil, tapi kemudian keguguran gitu. Yuk, slide. Nah, faktor resiko yang menyebabkan orang infertil apa? Gaya hidup, alkohol, merokok, kafein, berat badan, olahraga, stres, vitamin, obat-obatan, herbal, infeksi. Banyak ya. Dan intinya ininya harus diperbaiki dulu juga sebelum pada waktu mau program hamil. Salah satu pekerjaan juga gitu, ada yang melibatkan paparan bahan berbahaya yang bisa mempengaruhi kesuburan laki-laki perempuan. Jadi kayak radiasi, logam, pestisida, pokoknya yang kerja di pabrik-pabrik yang banyak bahan kimianya. Yuk lanjut, kita bahas satu-satu. Alkohol, konsumsi alkohol yang berlebihan pada laki-laki dapat menyebabkan penurunan kualitas semen atau sperma. Dan ini kalau pada perempuan misalnya kebanyakan minum alkohol, bayinya juga akan cacat gitu. Jadi ini akan ditanyakan juga oleh dokter-dokter biasa. Yuk slide, boleh? Merokok. Nah ini, rokok mengandung zat berbahaya yang bagi oosit.
sel telur maksudnya. Jadi dia akan menyebabkan kerusakan di inti selnya dan bisa menyebabkan keguguran. Terus pada laki-laki juga mempengaruhi kualitas semen. Tapi banyak juga pasien yang selalu bilang gini, "Dok, temanku merokok 3-4 batang sehari, merokok terus banyak banget, anaknya 3-4. Ya, itu ada faktor yang lainnya. Intinya kalau menurut data, merokok dapat mempengaruhi kualitas sperma. Jadi ini lebih baik dikurangi pada saat sebelum program hamil untuk meningkatkan kesuksesan promilnya. Yuk, slide berat badan. Nah, ini berat badan yang memiliki indeks massa tubuh IMT 29, lebih dari 29, memerlukan waktu yang lebih lama. Intinya adalah kalau kita overweight atau obesitas, itu akan lebih susah punya anaknya, karena ya jelas hormonnya terganggu, mensnya terganggu, terus kemudian kemungkinan besar bisa terjadi sindrom polikistik ovarium gitu. Jadi ini mungkin Willow atau Miss Rosi punya nanti punya aplikasi juga ya untuk IMT biar lady semuanya juga tahu, oh aku ini normal apa enggak gitu. Normal kita biasanya di sekitar di bawah 25 lah gitu. Yuk, slide selanjutnya. Olahraga ringan dan ringan sedang dapat meningkatkan fertilitas. Tapi kalau olahraga berat juga menurunkan fertilitas, karena kalau olahraganya terlalu berat terus makannya kurang, mensnya nggak teratur juga. Jadi ya nggak hamil juga, susah. Yuk, slide. Vitamin. Nah, konsumsi vitamin A terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan kelainan, kurang baik gitu. Terus kemudian asam lemak diperlukan, antioksidan diperlukan, folat, zinc, vitamin B12 diperlukan untuk program hamil. Vitamin A sebenarnya baik, tapi kalau berlebihan tidak baik. Intinya adalah pada saat persiapan program hamil, bukan asam folat aja yang diminum, teman-temannya juga perlu, misalnya antioksidan kayak ini, vitamin C, terus selenium, glutathione, intinya di dalam satu multivitamin. Nggak jualan vitamin ya tapi ini. Intinya ngasih tahu nggak asam folat aja gitu. Dan sudah banyak preparat-preparat yang multivitamin untuk persiapan hamil. Yuk, slide. Pencegahannya supaya mengurangi atau supaya mensukseskan program hamil gimana? Ya, menurunkan faktor resiko terjadinya infertilitas. Kalau ada yang infeksi, diobatin, datang. Terus mengobati penyebab infertilitas pada perempuan. Nah, ini memang harus dicek. Apa sih? Ada polip kah, miom kah, kista kah? Gitu. Terus menghindari bahan-bahan yang menyebabkan penurunan kualitas jumlah sperma dan sel telur seperti rokok dan alkohol, dan berperilaku hidup sehat. Olahraga, tidur cukup, makan baik, gitu kan, kurangi manis-manis. Ya, yuk slide. Nah, program hamil itu apa aja sih gitu? Bisa alami, bisa pakai bantuan. Kalau alami, koitus terjadwal. Nah, ini bisa menggunakan aplikasinya Wilov, koitus terjadwal pada masa-masa subur. Kalau siklus haidnya teratur. Kalau siklus haidnya aut-autan, ya susah pakai koitus terjadwal. Tapi kalau alami ini baik ya, bisa juga membantu. Etis dilakukan pada 1 tahun pertama pada usia di bawah 35 tahun, nggak mau cek-cek misalnya, nggak masalah, pakailah aplikasi itu, kemungkinan besar hamil tinggi, 60-70% pasangan pasutri itu akan hamil kurang lebih 70% lah, 70% pada tahun pertama, ya. Nah, kalau program hamil dengan bantuan apa aja, bisa pakai induksi ovulasi, inseminasi, atau bayi tabung. Yuk, slide boleh? Nah, ini tadi ya, koitus terjadwal, berhubungan seksual pada masa subur, bisa menggunakan cek kesuburan secara mandiri, bisa pakai kita USG, tracking sel telur di USG, terus oh ini ada telurnya besar gitu ya, berhubungan seksual ya, tanggal segini sampai tanggal segini, itu juga boleh. Kapan? Yaitu disarankan untuk usia pernikahan yang di bawah 1 tahun, atau belum mau yang diintervensi, harus siklus haid yang normal, cadangan telurnya dalam batas normal gitu, sperma normal dan saluran normal. Gitu. Ini bisa pakai koitus terjadwal dan bisa hamil. Slide selanjutnya. Kalau induksi ovulasi apa? Nah, ini pemberian obat-obatan. Jadi kalau semuanya sudah dicek, semuanya baik, misalnya nih, pada pasien-pasien dengan kelainan ovulasi dan cadangan telurnya yang dalam batas normal, misalnya pada pasien PCOS, misalnya gitu, nah sel spermanya normal, sel telur normal, rahim normal, nah kita bisa pakai induksi ovulasi. Tapi ada batasnya, 3-6 kali kita pakai program ini, nggak hamil-hamil, ya harus naik kelas gitu. Jangan ini terus. Jadi
Bisa kadang-kadang lady semua dikasih obat untuk induksi ovulasi, bukan vitamin ya, ini khusus obat untuk ovulasi penyubur, tapi belum dicek. Nah ini harus ditanyakan, dok, kalau sel sperma suami saya nggak baik, kalau pakai ini bisa hamil nggak? Susah, gitu ya. Tergantung spermanya. Kalau saluran telurnya nggak baik, ya pasti nggak bisa, karena kita sangat butuh saluran telur. Ya, nah kalau memang ada kelainan, kita bisa pakai bantuan yang lain. Yuk, slide, yaitu inseminasi yang selanjutnya. Kesuksesannya 10-20%. Loh, kok 10-20%, dok? Rendah banget. Ya, karena kan ini biasanya kita lakukan pada sudah 1 tahun berhubungan seksual nggak hamil-hamil. Ya, maksimal 20-30% lah. Kapan? Yaitu gagal promil alami atau induksi ovulasi, atau yang suaminya mengalami kelainan sperma ringan. Gitu, dengan catatan saluran telurnya harus normal. Kalau saluran telurnya tidak normal, buntu dua-duanya, nggak bisa pakai inseminasi gitu. Jadi sebagai pasien juga harus pinter ya. Kalau saluran telurnya buntu, udah nggak usah nyoba-nyoba. Udah kalau ada yang nawarin nanti ini disemprot, di ini, nggak bisa. Itu jawabannya kalau saluran telurnya buntu, dua-duanya harus bayi tabung. Nah ini catatan cadangan sel telur dalam batas normal. Kalau ada juga pada pasien-pasien yang udah sangat lanjut usianya, misalnya umur 43 tahun, terus kemudian nggak affordable untuk IVF, inseminasi bisa dicoba. At least kita mengusahakan, daripada kita promil alami, kemungkinan besar chance-nya lebih rendah daripada inseminasi. Dan bentuk rahimnya harus normal. Slide selanjutnya. Nah ini gambar gimana caranya inseminasi. Kan ini nanti kita bahas tentang inseminasi juga ya. Pertama, inseminasi itu ibunya disuruh minum obat atau disuntik biasanya, kemudian dicek ada telur besar, lapisan mensnya baik, kemudian kita suntik trigger untuk telurnya pecah gitu. Setelah telur besar ukuran 2 cm disuntik pecah, 36 jam kemudian suaminya harus tampung sperma. Terus spermanya ini biasanya yang mengalami kelainan kan. Nah, sperma ini dibersihkan, dicuci, terus kemudian ada intervensi khusus lah. Kita mendapatkan yang tadinya 3 cc cairan sperma, kita kadang-kadang cuma dapat 0,5 sampai 1 cc aja. Tapi presentasi yang bergeraknya biasanya meningkat. Terus kemudian sel-sel mati, terus itu dihilangkan. Jadi hanya sperma-sperma yang terbaik saja. Kemudian disemprotkan di dekat saluran telurnya. Diharapkan spermanya ini akan bertemu dengan telur yang tadi sudah kita trigger, sudah kita matangkan, gitu. Ya ini inseminasi, proses insem seperti itu, jadi nggak ribet sebenarnya. Dan hanya nggak usah berapa bulan dok, hanya 2 minggu pertama pada waktu siklus nanti. Yuk selanjutnya. Nah yang terakhir bayi tabung kesuksesannya 30-40%, tergantung usia pasien. Ya kapan gagal inseminasi 3-4 kali siklus, ya kita nggak usah insem terus gitu ya. Atau cadangan telurnya yang sangat rendah, atau dua-duanya salurannya blok gitu. Terus ada kelainan lain misalnya endometriosis berat, kelainan sperma berat, jelas ini sangat sulit untuk inseminasi gitu. Ya. Slide selanjutnya. Nah, kalau IVF lebih ribet ya. Jadi ini konsultasi USG ya sama ya. Terus kemudian stimulasi ovarium. Nah, stimulasi ovariumnya dengan insem itu sangat beda. Kalau insem hanya perlu 1 sel telur, kalau IVF harus dapat telur yang banyak. Jadi obat-obatannya banyak sekali. Disuntiknya dosisnya lebih tinggi daripada inseminasi. Terus kemudian telurnya dimatangkan, telurnya diambil, kemudian dikawinkan dengan sperma yang suami. Terus kemudian sudah dapat embrio dari tawan Petri gitu, terus dimasukkan lagi ke dalam rahim. Jadi fertilisasinya terjadi di luar, bukan di dalam. Terus kita tinggal tunggu tesnya positif apa enggak 2 minggu kemudian. Yuk slide. Ya, ini yang terakhir, pemeriksaan infertilitas dasar setelah 1 tahun mencoba tapi gagal hamil. Nah ini kapan sih ini? Kapan dilakukan pemeriksaan? Ya ini setelah 1 tahun mencoba tapi gagal hamil, dilakukan harus dilakukan dengan pasangan, nggak boleh suami aja karena kita diagnosisnya nggak lengkap gitu, nggak bisa. Ini mau diapain kalau nggak ada pasangannya? Terus persiapannya apa? Jaga kesehatan tubuh secara general, bukan hanya mensnya aja, tapi secara general semuanya. Nggak boleh gendut, olahraga, terus minum vitamin, tidur cukup, nggak rokok, itu jauh lebih baik. Ya, kayaknya sudah selesai. Terima kasih, silakan. Mas ya, yes, Dokter Liva, pertanyaan yang masuk ini sudah 50 lebih, tapi ya. Saya minta bantuan teman-teman dari We Love untuk ini ya,
kurasi pertanyaannya saya bacakan yang sudah dikurasi oleh tim Wilov ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama dari Sistias. Usia Sistias ini Oke, teman-teman boleh minta tolong di teman-teman. Oke. Dokter, usia Sistias ini 39 tahun. Penantiannya 12 tahun dan sudah promil di banyak dokter dan rumah sakit yang berbeda. Nah, rencananya dia akan melakukan program inseminasi. Nah, dia sudah cek AMH dan riwayatnya tuba paten sebelah kiri. Nah, dia takut dengan langkah terakhir yang akan dia ambil yaitu program inseminasi. Mungkin ada advice dari Dokter Liva atau apa aja yang highlight yang harus diperhatiin, Dok? Sorry, masih mute, Dokter Liva. Dok, sorry, suaranya kok nggak keluar ya di saya ya? Ya, oke. Ini sebenarnya kasusnya kasus lumayan berat ya, 39 tahun, nggak hamil 12, infertil 12 tahun. Nah, ini sebenarnya ya boleh dicoba inseminasi. Inseminasi salah satunya bisa dilakukan untuk saluran telur yang salah satunya blok, tapi harus ada saluran telur satu yang baik. Tapi kalau ini menurut saya inseminasi harus segera dilakukan. Kalau memang ini gagal, mikirnya jangan inseminasi lagi sebenarnya, karena usianya 39 tahun, aku nggak ngerti AMH-nya berapa gitu. Harus konsultasi sama dokternya, cari chance yang paling besar. Pakai program apa gitu, karena usianya udah mendekati 40-an gitu, jadi memang harus agak agresif dan sudah nunggu 12 tahun gitu. Nah, 12 tahunnya ini kemarin promil-promilnya sama dokternya apa gitu, diagnosisnya kenapa sih selain tuba, ada kelainan apa gitu, karena banyak juga pasien yang kelainan saluran telur, yang satunya sudah saya potong gara-gara kehamilan di luar kandungan, itu tahun pertama, tahun kedua setelah operasi biasanya hamil-hamil aja kalau dia nggak ada patologi gitu. Karena pada dasarnya orang mau saluran telurnya satu, kesuburan itu kan tetap sama, bukan berkurang ya dok, enggak gitu. Pasti ada patologi lain, jadi kalau memang setelah ini inseminasi segera dilakukan, gagal atau tidak, itu kan memang hanya ke atas ya, yang penting kita sudah melakukan. Tapi setelah itu, kalau memang gagal, harus naik step menurut saya, harus segera agresif gitu, jangan insem terus, karena mengingat usia, aku nggak tahu cadangan telurnya kalau 39 tahun kan sekitar 1-2 gitu. Padahal kalau kita AMH di bawah 1, cadangan telur di bawah 1, lebih baik IVF gitu. Ya, oke? Ya, kita jawab sedikit lebih cepat dok, pertanyaan yang masuk banyak banget. Ya. Hubungan seksual harusnya dilakukan berapa kali untuk yang program? Oh, kalau siklusnya teratur, kalau siklus nggak teratur, kita nggak lupa nih dok, nggak tercatat. Pokoknya seminggu 3 kali selang-seling. Ya itu karena kadang-kadang masa suburnya kan random. Tapi pada dasarnya masa subur itu terjadi 14 hari sebelum mens yang akan datang. Tergantung siklusmu berapa. 14 hari dari siklus yang akan datang, bukan siklus yang terakhir gitu. Dan kalau ada aplikasi itu tadi, jadi bisa tahu masa subur, ya kurangin aja, tambah dan kurang 3 hari. Di situ berhubungan seksualnya selang-seling gitu. Kalau siklus haidnya teratur, kalau nggak teratur ya seminggu 3 kali gitu. Kalau sudah nyoba setahun model seperti itu nggak hamil-hamil, harus cek, karena biasanya 3-6 bulan random-random gitu pasti hamil kalau nggak ada masalah. Ya. Dok, setelah tindakan inseminasi harus bed rest atau enggak? Terus makanan apa yang boleh dan tidak selama masa preparasi inseminasi? Pada dasarnya inseminasi itu kayak orang berhubungan seksual biasa aja, cuma spermanya diperbaiki gitu kan. Ya pastinya kurangin lah makan yang pedes-pedes, bikin mencret gitu-gitu, bikin bawel pergerakan usus terlalu berlebihan, nanti sakit perut kayak gitu-gitu, kurangin aja pedes-pedes gitu ya, yang terlalu merangsang. Pada dasarnya inseminasi nggak ada sesuatu yang khusus, tapi kalau mau istirahat boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Intinya adalah kalau inseminasi dijamin bahwa ada sperma dan telur yang matang dan sperma yang masuk. Dia kawin apa enggaknya kita nggak tahu gitu. Kalau mau menjamin dia udah kawin dalam bentuk embrio, harus bayi tabung memang. Nah, setelah bayi tabung, biasanya 2 hari pertama harus istirahat. Habis itu selama 2 minggu, nggak boleh makan yang merangsang, pedes-pedes gitu. Ya.
Intinya kalau promil ya harus makan yang baik ya, makan yang baik, kurangin preservatif, bahan apa kayak makanan-makanan pengawet gitu. Intinya adalah mau hamil nih, jadi terus dan minum vitamin ya. Mungkin nggak kalau kita mens setiap bulan lancar, tapi nggak ada telur yang dihasilkan atau nggak ovulasi maksudnya dok? Ada namanya siklus anovulasi ya. Kalau siklus anovulasi mungkin sekali 2 kali bisa terjadi, tapi kalau teratur banget kemungkinan besar ovulasi, kemungkinan besar. Tapi ya bisa aja. Kalau siklus anovulasi mungkin 1 kali 2 kali dia mungkin bisa pas 28 hari. Kalau siklus selanjutnya anovulasi terus kebanyakan haidnya akan memanjang atau terganggu gitu. Oke, dok, ada solusi nggak untuk siklus haid yang nggak teratur dan apakah strip ovulasi itu akurat? Solusi haid yang nggak teratur harus dicek penyebabnya apa. Nah, kalau strip ovulasi itu harus dilakukan berkala. Dia harus ada range-nya. Nggak bisa langsung tiba-tiba dilakukan. Karena dia naik turun kan. Hormon LH itu, cek kesuburan itu berdasarkan hormon LH. Dan dia nggak boleh pakai pipis pagi hari, nggak boleh. Beda dengan kalau kita cek kehamilan. Kalau cek kehamilan pakai pipis pagi hari, karena kita berharap hormon kehamilannya itu terkumpul banyak sehingga kita menghasilkan positif. Kalau cek LH, karena setiap hari-harinya itu hormon itu ada di dalam tubuh kita, jadi kita nggak boleh cek pagi hari karena nanti bisa salah. Terus selain itu ceknya harus selama 5 hari, paling nggak 5 hari berturut-turut dicek terus. Nah itu ada perubahan stripnya dari yang gambarnya tipis-tipis jadi sangat terang. Nah itu kemungkinan besar memang masa subur. Bisa dipakai untuk mandiri, tapi ingat harus pakai jangka waktu 6 bulan 1 tahun kita udah pakai ini nggak hamil-hamil pasti ada masalah. Oke, rubah cara yang lain gitu ya dok ya. Oke, dok ini sis Isti pernah hamil tapi keguguran dan dia sekarang udah kosong 7 tahun. Apa harus cek HSG? Wah kalau sudah 7 tahun usianya juga kalau misalnya sudah mulai beranjak di atas 30 tahun semua harus dicek. Kegugurannya dulu pasti ditanyain usia kehamilannya waktu keguguran berapa, sudah ada di jantung apa enggak gitu kan. Nah selama 7 tahun ini sudah ngapain aja, kenapa kok nggak bisa hamil-hamil? Kalau keguguran pada dasarnya bisa hamil kan, kemungkinan besar saluran telurnya baik, terus berarti ada masalah yang lain, tapi karena sudah 7 tahun berhubungan seksual nggak hamil-hamil, pasti akan selalu dicek HSG gitu, apakah saluran telurnya nggak baik, karena kan saluran telur itu dipengaruhi, dia dinamis gitu, nggak terus-terusan sama, karena saluran telur itu bisa dipengaruhi karena infeksi yang ascending dari vagina vulva, serviks, terus masuk ke rahim, saluran telurnya jadi rusak juga bisa gitu, jadi harus dicek. Oke, pertanyaan berikutnya, sister ini ada endoovarium dan hanya punya 1 ovarium aja, tapi dia udah promil alami terus belum berhasil. Pertanyaannya adalah apakah dia sebaiknya lanjut promil alami ketiga atau inseminasi atau laparoskopi karena telur yang berkembang hanya dari 1 ovarium yaitu ovarium kanan. Ini maksudnya kan kompleks banget ya, endometriosis kayaknya. Si ovariumnya tinggal 1. Pertama memang harus cek ya maksudnya harus benar-benar cek dan diskusi. Kalau laparoskopi itu sebenarnya bukan promil, itu hanya tools untuk tahu di dalam perutnya itu ada apa gitu. Ya harus dipastiin aja apa yang menyebabkan susah hamilnya, saluran telurnya, si buntu apa enggak gitu kan. Terus kemudian cadangan telurnya gimana, spermanya gimana. Kalau saluran telur baik, telurnya bagus, spermanya bagus, masih bisa insem dan bahkan bisa hamil alami, tapi nggak harus pakai jangka waktu. 3 sampai 6 bulan pakai hamil alami, nggak hamil-hamil, ya udah harus naik tingkat gitu. Mau pakai induksi ovulasi juga boleh karena salurannya normal. Kalau salurannya nggak normal, nggak bisa. Insem pun nggak bisa, harus bayi tabung gitu. Jadi tergantung poin 3 itu tadi yang gampangnya. Ya, jadi harus diskusi sama dokternya. Kalau laparoskopi hanya tools untuk melihat dalamnya itu kenapa gitu. Oke, kasus berikutnya mensnya 3 tahun nggak lancar. Pernah ke dokter di USG, katanya rahimnya kecil. Kira-kira kenapa ya dok? 3 tahun? MC-nya buru-buru. Karena pertanyaannya banyak, jadi MC-nya buru-buru. Nah, maaf ya, pertanyaannya banyak. Kalau saya kecepatan, apa kita slowing down ya dok? Karena saya ya, boleh. Ya, sister ya, maaf ya. Oke. 3 tahun? Ya, 3 tahun mensnya nggak lancar, pernah ke dokter di USG, katanya rahimnya kecil. Kira-kira kenapa ya dok? Kalau rahim kecil banget, itu kemungkinan besar nggak akan mens. Kalau ada kelainan yang namanya
rahimnya itu kecil daripada nggak normal. Nah, itu biasanya nggak mens. Bukan, kalau mensnya sedikit-sedikit, tetap ada mens. Kemungkinan besar masih tetap bisa hamil gitu. Tapi ini kelainannya mungkin di hormonal. Jadi cek yang benar dulu. Kalau rahim kecil mungkin karena usia, misalnya pada waktu ngeceknya pada waktu usia 19 tahun, 18 tahun, memang rahimnya besarnya nggak kayak orang 25 tahun gitu kan. Nah, kalau masih mens, kemungkinan besar adalah rahimnya sih masih bisa untuk hamil gitu. Kalau rahimnya kecil, secara kongenital kelainan bawaan dari rahimnya kecil, itu kemungkinan besar nggak hamil gitu. Dan biasanya perawaannya orangnya pendek gitu. Terus nggak haid, bukan nggak hamil, nggak haid. Jadi itu beda, lain cerita. Mungkin harus cek lagi dan tanya benar-benar gitu. Terus pemeriksaan yang lengkap gitu ya. Okay. Dok, nikah udah 2 tahun, semua hasil normal, HSG sperma normal, USG juga telurnya besar dan banyak. Tapi belum hamil juga. Ada saran yang lain nggak, Dok? 2 tahun nih. Jadi itu infertility tadi kan ada 3 tuh, faktor suami, faktor istri, yang terakhir nggak diketahui gitu. Atau nggak diketahui memang loss, ternyata ada polip yang nggak ketahuan, bisa juga gitu. Ya, kalau semuanya HSG-nya normal, spermanya normal, nggak ada polip, nggak ada apa-apa, kalau nggak hamil-hamil secara alami harus ngambil yang induksi ovulasi dulu aja gitu. Promil induksi ovulasi. Yang tadi kan udah dikasih tahu ya. Jadi kalau itu gagal ya inseminasi atau bayi tabung, tapi tergantung usianya juga gitu. Ya. Harus minta pertolongan ya. Dok, kapan bisa mulai promil pasca COVID? Apakah siklus selanjutnya bisa langsung promil kembali? Boleh, COVID yang sekarang itu sangat ringan ya, kebanyakan, dan pasien hamil-hamil sekarang juga banyak banget yang COVID gitu. COVID yang Delta sama Omicron ini beda. Kalau Delta memang mortality rate-nya dan morbidity-nya, maksudnya menyebabkan kelainan kehamilan atau itu sangat tinggi. Nah, kalau yang sekarang kan cuma kayak batuk pilek. Jadi kalau udah clear, sehat, boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Oke. Ini ada sister yang nikah 3 tahun, tapi mulai promilnya baru 2 tahun terakhir. Cek AMH hasilnya 0,84. HSG tubanya paten kanan kiri, ada perekatan di kanan. Jadi posisi rahimnya nggak di tengah. Jumlah telur hanya 4 dan tidak besar. Tapi hasil sperma suaminya normal. Apa masih mungkin insem atau harus bayi tabung? Kalau usia tadi udah usia nggak tahu ya. Kalau usia nggak sebutin ini. 0,84 memang rendah. Kalau usianya 26 tahun, 0,84 dipertanyakan, karena 0,84 itu kira-kira cadangan telur untuk usia 40 tahunan. Dok, ini usianya 29 tahun, Dok. Nah, kalau kayak gini, memang kalau affordable, memang paling bagus bayi tabung, karena cadangan telurnya berkurang. Tapi kalau enggak, coba aja pakai inseminasi, masih oke, karena HSG-nya kan paten, spermanya baik. Ya, telurnya aja dibesarin pakai obat-obatan, itu inseminasi masih bisa. Gitu ya, ayo semangat, tapi jangan lama-lama. Soalnya 0,84 itu cadangan telur untuk usia 40 tahun. Dok, bisa nggak sih seorang wanita tuh identifikasi keberhasilan inseminasi tapi secara mandiri? Ini pertanyaannya gitu. Jadi dia tuh kepengen tahu chance-nya dia itu berhasil atau enggak, tapi dia lakukan identifikasinya mandiri. Ya, cek aja semuanya. Nggak bisa kalau identifikasi mandiri ya. Yang cuma bisa diidentifikasi secara mandiri itu pertama, mensku lancar apa enggak, mensnya normal, enggak sakit, kemungkinan besar cadangan telur oke. Kemungkinan mungkin adenomiosis kista enggak ada. Tapi untuk tahu spermanya bagus apa enggak gimana? Saluran telurnya bagus apa enggak gimana? Enggak bisa gitu. Karena sperma encer, kental, enggak bisa tahu. Jadi harus dibantu sama pemeriksaan. Ada datanya ya, Dok ya. Dok, ada yang mau inseminasi 2 minggu lagi, tapi kondisi dia itu ada kista endometriosis. Sperma suaminya sedikit di bawah normal. Tapi karena ada kista, dokter tuh menyarankan nggak perlu diberi obat penyubur. Apakah berdampak pada tingkat kesuksesan inseminasinya? Ini teori banget ya. Kalau berdasarkan practical guideline-nya, kalau memang bisa sih pakai siklus alami itu bisa untuk IUI, tapi keberhasilan IUI-nya, inseminasinya itu akan meningkat bila menggunakan penyubur. Tapi itu kan opini dari dokter-dokter masing-masing. Aku kan nggak tahu kistanya ukuran berapa. Jadi kalau misalnya asalkan dapat telur 1 ukuran 2 cm, it's okay, pasti bisa gitu. Memang. Tapi secara teori memang kalau
pakai obat-obatan, terutama pakai obat-obatan suntikan itu keberhasilannya sangat tinggi karena kan otomatis pasti dapat telur. Tapi kalau siklus alaminya dapat telur yang gede, ya nggak ada masalah gitu. Asal dapat telur ukuran 2 cm, habis itu kita trigger, kemungkinan inseminasi berhasil juga ada gitu. Jadi don't worry. Itu hanya medical opinion dari dokter yang pemeriksaannya gitu. Nggak masalah. Lakuin aja. Oke, ini ada sister yang usianya 31 tahun, nikahnya udah 6 tahun, AMH-nya 3,4, suaminya teratozoospermia. Pernah gagal insem 1 kali di tahun 2019. Kalau mau insem lagi, perlu tes HSG lagi atau tidak, Dok? Nggak usah. Nanti HSG terus. Makanya kalau promil itu, ya susah sih dokter kalau ngomong kalau promil harus terus dok, harus terus Bu, iya. Tapi kan kita nggak tahu ya, background finansial seseorang kan susah juga gitu kan. Tapi memang paling bagus adalah si promil itu kalau jalan terus gitu, karena kita bisa tahu saluran telurnya itu kemungkinan besar masih baik. Tapi nggak apa-apa, nggak usah di HSG lagi, nanti di HSG terus ya. Kalau terato, benerin aja, itu ke dokter andrologi, dicek teratonya kenapa, bisa diperbaiki apa enggak gitu. Kalau nggak bisa diperbaiki, 3,4 ya, 31, 6 tahun. Kalau bisa diperbaiki, segera insem. Kalau insem nggak berhasil, jadi gini, inseminasi itu angka keberhasilannya akan meningkat kalau berulang. Maksimal 5 kali, paling tinggi keberhasilan inseminasi itu di inseminasi ke 5 kali. Hah? Masa sih dok? Jadi insem terus? Iya. Promil juga gitu, IVF meningkat dengan semakin seringnya IVF. Jadi 1 kali IVF sama 2 kali IVF kemungkinan keberhasilannya besar yang mana? IVF yang kedua gitu. Tapi kan bukan semua orang disuruh IVF, dilihat aja ini bisa apa enggak. Kalau keadaan terato gagal insem, ini boleh dicoba, tapi harus ada waktu tertentunya. Kalau udah 3 kali, 4 kali nggak berhasil atau terato terus nggak bisa, harus bayi tabung. Ini sih kalau bayi tabung memang chance-nya tinggi banget karena cadangan telurnya banyak. Terus kemudian karena teratozoospermia yang normalnya kan sedikit tuh, jadi bisa dipilihin langsung dikawinin gitu. Tapi ya boleh coba insem, nanti kalau gagal udah siap-siap nabung untuk IVF gitu. Dok, kista coklat, program hamil alami apa yang baik untuk kista coklat dan pantangannya apa aja untuk pengidap kista coklat? Waduh, susah ini. Kista coklat kalau di bawah 3 cm masih oke lah untuk hamil alami atau inseminasi ya, kista coklat. Tergantung kista coklatnya berapa besar, 2 atau 1 gitu ya. Intinya adalah tanpa induksi ovulasi atau tanpa inseminasi pun sebenarnya orang punya kista coklat yang tidak mengganggu saluran telur dan tidak ada benjolan di rahim dan cadangan telurnya normal, spermanya normal, bisa hamil sendiri loh, Mah. Aku sering dapat pasien ukuran 8 cm juga hamil normal bisa gitu. Tapi ya gitu, mau coba ya promil alami aja sesuai masa suburnya, selama 6 bulan gak hamil-hamil, ya harus minta bantuan gitu. Nah, nanti baru dicek saluran telurnya buntu nggak. Soalnya endometriosis ini bisa nggak mengganggu, tapi dia juga bisa mengganggu perlengketan. Terus kemudian dia bisa merusak ujung tadi, rambut-rambutnya saluran telur. Terus bisa mengganggu siklus. Dan dia membuat lingkungan di rahim itu jadi nggak baik. Sperma juga nggak suka, sama embrio nggak suka nempel di situ. Jadi terganggu penempelan embrionya gitu, endometriosis. Tapi seberapa parahnya kita harus lihat dulu gitu. Jadi kalau memang ada kista nih, ya wes kamu cobain aja dulu saluran telur sperma normal misalnya, atau cobain 6 bulan kehamil-hamil baru cek. Nah, yang cocok apa dulu? Oh, ini masih bisa induksi ovulasi, Bu. Ya udah dicoba. Kalau hamil, ya hamil gitu. Beli 1 gratis. Jadi bertahap, nggak usah langsung mikir, oh harus bayi tabung nih. Enggak juga. Ya. Udah nikah 5 tahun tapi belum hamil. Ya, tapi HSG, udah cek HSG, udah tiup rahim, pernah suntik Ovidrel, belum hamil, usianya 27. HSG yang kanan ada perlengketan, yang kiri paten. Suaminya spermanya normal, tapi punya riwayat operasi kista pada saat usia 16 tahun, Dok. Nah, ini pertanyaannya apa saya? 27, satu perlengketan ya. Terus pernah operasi, suaminya normal. Kalau HSG-nya? HSG sekarang udah nggak perlu dilakukan ya, Maya.
tiup rahim itu sekarang udah nggak perlu, udah nggak ada evidence-nya untuk melakukan tiup rahim. Ini masih bisa untuk hamil yang induksi ovulasi, dipastikan telurnya yang ada yang membesar apa enggak gitu. Tapi tetap waktunya berapa? Karena ini kan pasti marriage sudah lama ya, setahun 2 tahun ya harus bantuan. Mau induksi ovulasi bisa, insem bisa gitu. Ya, harus ke infertility mah kalau ini nggak bisa ditunggu hamil alami terus. Chance-nya lebih tinggi kalau dengan bantuan. Oke. Dok, ini pertanyaannya udah masuknya 70-an, tapi saya baru baca nomor 19. Mohon maaf ya teman-teman. Sementara waktu Q&A tersisa 10 menit terakhir. Saya tetap baca sesuai urutan dari panitia ya. Teman-teman, kalau teman-teman pengen ada follow up lanjutan dari event ini, boleh DM ke Instagramnya @WeLoveOfficial. Teman-teman kasih saran, kira-kira next kita bahasnya apa, dan topik apa yang perlu diakomodir. Teman-teman DM nih, semoga We Love-nya nanti mau ngadain acara serupa ya teman-teman ya. Buruan DM nih, biar We Love tahu kalau kita perlu difasilitasi lagi nih acara seperti ini. Dokter, berikutnya ada yang pernah hamil 2 kali, Dok. Tahun 2017 sama 2020, tapi dua-duanya keguguran. Yang pertama BO, bleeding ovum ya, yang kedua jantung bayi tidak berdetak. Nah, terus inseminasi tahun 2021 juga gagal. Mau mulai promil dari mana lagi nih, Dok? Dia bingung. Sebenarnya kalau pernah hamil itu nggak ada masalah, bisa hamil alami, tapi dipertanyakan kenapa kok keguguran 2 kali ya. Keguguran 2 kali, kalau pada dasarnya kalau keguguran di bawah 10 minggu, kemungkinan besar adalah kelainan embrio itu sendiri. Kalau kegugurannya di atas 10 minggu atau 12 minggu, itu ada faktor ibunya. Misalnya ada sakit diabetes, terus kemudian antifosfolipid syndrome atau kekentalan darah gitu. Itu yang diperbaiki, atau ada kelainan tiroid. Tapi kalau di bawah 12 minggu atau 10 minggu, kemungkinan besar adalah kelainan embrionya. Kalau memang ini tetap harus promilnya bisa pakai obat, boleh insem, boleh aja. Tadi dikasih tahu kan, inseminasi keberhasilan 10-20% memang. Kalau nanti hamil, harus dicek kan macam-macam, apakah ada, atau sekarang dicek lah, ada kekentalan darah kah, ada tiroid kah, gitu kan. Terus kemudian, nanti kalau misalnya berhasil, puji Tuhan. Kalau nggak berhasil, itu harus dicek tuh. Materi genetik dari embrionya harus dicek. Emang ada kelainan nggak? Kalau memang ada kelainan, jangan dipertanyakan. Memang ada kelainan genetik dari bapak ibunya yang nggak muncul di bapak ibunya, tapi pada waktu kawin itu selalu muncul. Jadi anaknya selalu keguguran terus. Terus kalau kayak gini gimana, Dok, gitu? Kalau memang terjadi kelainan ya, satu-satunya adalah IVF terus kemudian dicek materi genetik anaknya apa. Itu ada pemeriksaan namanya PGTA namanya. Cek sebelum ditanam, dilihat genetiknya normal apa enggak gitu. Tapi itu panjang ceritanya, intinya sekarang tetap harus promil. Kalau insem kan enggak 1 kali aja, 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu angka keberhasilannya akan meningkat gitu. Yang penting pokoknya jangan lelah berusaha. Memang sih sedih yo, maksudnya gagal terus keguguran, gagal terus, tapi intinya adalah kita lakuin bagian kita aja gitu. Kalau dikasih apa enggaknya itu memang Tuhan gitu kan. Dokternya yo pasti menyesal, gugur meneh gitu. Tapi masa marah-marah sama Tuhan gitu, gimana sih gitu. Jadi tetap semangat aja, dicoba. Mau insem atau induksi ovulasi, kalau semuanya normal masih bisa. Ya, dokter, PCOS dan oligozoospermia bisa inseminasi atau enggak? PCOS, saluran telur baik. PCOS bisa inseminasi, oligospermianya seberapa? Yang kita bisa inseminasi itu adalah kalau spermanya yang bergerak itu paling enggak 3 juta, 30% dari 10 juta gitu. Bergerak motil progresif atau post washing ya, setelah dicuci itu 0,8 sampai 5 juta. Kalau setelah dicuci insem yang bergerak aktif itu cuma 500.000, susah inseminasi. Atau pas dicek spermanya yang bergerak aktif itu cuma 1 juta, itu susah inseminasinya, keberhasilannya lebih rendah. Kalau gitu mending diperbaiki dulu atau langsung bayi tabung kalau memang spermanya sangat jelek. Ke andrologi ya, ke andrologi. Kalau oligonya rendah masih bisa untuk IVF, masih bisa. Dokter, kalau insem. Oke, kalau endometriumnya tebal sampai 6,3 mm di hari kedua haid,
Apakah bisa dilanjut promil? Peluang hamilnya gimana dengan endometrium yang sedikit tebal, Dok? 6,3 itu nggak tebel mah, lumayan lah. Hari kedua mens, maksud sih hari kedua mens kita nggak bisa ngitung ya, karena itu kan lapisan mensnya lagi luruh. Biasanya kita hitungnya itu di hari ke-8 atau ke-10 gitu. Endometrium yang baik itu di atas 8 mili mah gitu. Pada waktu telurnya pecah. Kalau pada waktu mens kita melihat tebel tipis aja. 6 mili itu sesuai dengan waktu mens. Dan itu nggak berpengaruh pada saat kita mens karena itu lapisan mensnya kan luruh gitu. Itu nggak kepake pada waktu hari kedua mens. Oke, ini ada sister usianya 37 tahun, suaminya Astenoteratozoospermia. Dan objinnya dia menyarankan untuk insem, sementara androlog suami menyarankan minum obat untuk memperbaiki kualitas sperma dulu selama 2 bulan. Pertanyaannya dia, apakah setelah 2 bulan bisa hamil normal, ikut saran objin untuk insem, atau ikut saran androlog untuk minum obat sperma? Tergantung kamunya, Mah. Tergantung ibunya. Sekarang pernikahan berapa lama. Kalau udah nungguin lama, ya kita nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terlalu lama juga sih ya. Kalau misalnya intinya gini, kalau mau insem harusnya sih spermanya kalau bisa bagus ya. Kalau dokter androloginya nyuruh kasih vitamin, boleh 2 bulan. Terus habis itu, kalau spermanya baik, pasti bisa hamil-hamil sendiri. Tapi setelah 2 bulan, diharapkan kan spermanya lebih bagus. Kalau spermanya lebih bagus, insemnya chance-nya lebih tinggi dong. Gitu. Untuk hamilnya itu loh. Gitu. Tapi tergantung kamunya sih. Kalau kamu mau buru-buru juga bisa. Intinya cara berpikirnya adalah kalau spermanya banyak yang lebih baik, lebih sehat, chance hamilnya lebih tinggi, Mak. Gitu. Berikutnya ini Dok, kasusnya pernah hamil, sempat keguguran, sudah melakukan operasi pengambilan kista endo dan polip, sudah HSG, namun tidak pernah melakukan tes AMH dan tes hormon. Apakah perlu melakukan tes lab untuk AMH dan hormon ya Dok? Perlu, sudah operasi. Kalau sudah operasi telurnya habis sedikit, jadi dilihat AMH-nya berapa. Perlu ya. Perlu ya. Nah, ini kasusnya dia dan suami udah cek medis, udah USG, HSG, USG transvaginal. Suami udah cek sperma juga, tapi 3 tahun belum hamil. Mensnya normal, gaya hidupnya sehat. Inseminasi belum terlambat kan, Dok? Belum. Ayo ikut ini, apa yang dapat gratis. Kita udah dapat pemenangnya ini, Dok. Yang ini nanti kita bacain, iya, 6 menit sebelum pembacaan pemenang. Para sister harap stay. Semoga ya dapat ya. Nah, semoga ya, pemenangnya sepertinya ada salah satu dari sister yang ada di sini nih ya. Kayaknya ya hari ini ya, nanti coba ya. Dan berikutnya kalau teman-teman pengen diadain program inseminasi atau free IVF, DM Klinik Embrio, DM We Love Official, DM Instagramnya @menuju2garis.id. Semoga doa kalian dijawab ya. Bulan lalu Miss Rosi bagiin 1 program IVF gratis juga bersama Embrio Klinik juga. Semoga next kita punya banyak sekali program seperti ini ya. Dok, pertanyaannya lanjut ya. Sisternya umurnya 34. Suaminya 36, semua normal. Apakah pekerjaan berpengaruh dalam kehamilan ya Dok? Tingkat stresnya maksudnya Dok? Karena ada. Tingkat stres dapat mempengaruhi kehamilan loh ya, bukan promil loh ya. Tingkat stres dapat mempengaruhi kehamilan. Terlalu stres, terlalu banyak berdiri, itu resiko preeklamsia. Kita ngomongin yang lain lagi, ada resiko darah tinggi dalam kehamilan, bayi kecil, ketuban pecah, gitu ya. Ada. Jadi kalau hamil meskipun kerja ya santai-santai aja, yang penting bayinya sehat, gitu ya. Dok, cek hormon apa aja yang perlu dilakukan oleh suami istri sebelum program inseminasi? Ceknya itu tadi aja, Mah. AMH, HSG, sama cek sperma. Nanti spermanya kalau nggak baik, baru ke dokter andrologi. Dokter androloginya yang akan menganalisis, ini tuh kelainannya apa gitu. Perlu nggak cek FSH, cek LH-nya, testosteronnya. Yang perlu cuma 3 itu aja gitu. Nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti nggak kepake. Dok, menikah 1 tahun, promil yang normal dan promil yang bagus apa? Semuanya normal dan sehat, udah cek. Gimana promil yang promil yang bagus apa untuk sister yang udah nikah selama 1 tahun, usianya masih 25, suami 28. Oh, berhubungan seksual teratur. Datang ke dokter ya, Maya. Terus nanti dicek. Tadi di USG dulu, telurnya gimana, rahimnya gimana, saluran telur gimana. Terus di inspekula juga, ternyata ada polipnya atau
waduh keputihannya banyak banget ya nggak hamil-hamil gitu. Terus ya sama HSG dulu, cek spermanya dulu, baru kita ngomongin promilnya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin promil berdasarkan medis, kita harus punya data apa sih yang menyebabkan nggak bisa punya anaknya gitu. Baru kita tangani sesuai itu. Dan jangan lupa pakai kalender aplikasi We Love untuk cek masa subur kalian ya. Ya, Ini betul. nikahnya baru 1 tahun ya, chance untuk hamil dengan koitus terjadwal sangat tinggi. 80% tinggi. Yes, 80% asal kalian tahu kapan masa suburnya. Makanya dipakai tuh aplikasi We Love-nya ya, Sis Rima. Nah, pertanyaan berikutnya ya dari Sis Heni, Dok, pernah keguguran karena mengalami kehamilan kosong. Dengan kondisi hasil USG yang baik, apakah harus dilanjutkan dengan promil selanjutnya dan promilnya apa, Dok? Kalau habis keguguran, 2-3 bulan, 2-3 kali mens itu jangan hamil dulu, terus turunin berat badan, minum vitamin, suami istri ya, terus pola hidup yang sehat. Coba aja kalau memang menikahnya kurang dari 1 tahun, coba aja hamil promil alami sendiri, mandiri pakai masa subur gitu. Kalau nggak hamil-hamil baru ke dokter ya. Pasti ada chance mah. Karena kalau BO pun kadang-kadang memang kelainan itu tidak berulang, hanya 1 kali. Tapi kalau berulang terus-terusan, itu tadi ada masalah, mungkin ada kelainan genetiknya kita nggak tahu antara suami dan istri. Tapi kalau baru menikah terus kemudian BO, ya udah 2-3 kali mens, jangan sampai hamil dulu, pakai kondom dulu atau coitus interruptus, minum vitamin, baikin, pola hidup yang nggak baik, kopi-kopi dikurangin gitu kan, diperbaiki semua, diharapkan dalam waktu 6 bulan bisa hamil. Dok, apakah gigi berlubang dan keputihan mempengaruhi kesuburan? Bisa, karena ada infeksi kan, diobatin aja gitu. Makanya kalau keputihannya parah, nggak hamil-hamil, susah banget. Spermanya masuk juga mati gara-gara bakterinya kali rusak gitu. Intinya susah hamil. Ada radang itu akan mempersulit kehamilan. Gigi berlubang itu apakah juga infeksi ya, Dok ya? Infeksi dia akan meningkatkan inflamasi di dalam tubuh gitu. Memang kalau promilnya nggak terlalu, tapi menurut saya tetap diperbaiki. Pada waktu kehamilan pun dia bisa menyebabkan diabetes prematur, ketuban pecah, meningkatkan diabetes mellitus. Kalau memang ada periodontitis atau gigi berlubang, perlu banget dibersihin ya. 2 pertanyaan terakhir sebelum saya bacakan pengumuman pemenang dari program inseminasi, dan masih ada 2 pasangan lainnya yang juga akan mendapatkan gratis cek dan konsultasi dari Klinik Embrio dan We Love ya. Dok, apa yang harus dilakukan supaya embrio itu waktu dimasukkan ke rahim bisa melekat ke dinding rahim? Berdoa. Minum vitamin yang cukup, karena pada dasarnya gitu ya, embrio transfer itu sebenarnya technical aja gitu. Berharap semoga lapisan mensnya tebal. Biasanya kan udah dikasih obat ya, disuruh minum obat estrogen supaya lapisannya tebal, terus ditambahin progesteron supaya dia disiapkan untuk embrionya masuk gitu. Kalau lapisan mensnya itu baik, dia bisa endometriumnya bisa reseptif, kemungkinan besar hamil iya. Tapi kegagalan kehamilan itu bukan hanya masalah ET aja gitu kan. Kualitas embrio kebanyakan kan IVF di Indonesia itu nggak ada pemeriksaan PGTA-nya, nggak ada ya. Pokoknya ada telur yang terbaik kualitas itu ditanam. Terus bisa aja gagalnya karena kualitas embrionya yang nggak baik juga bisa gitu. Tapi intinya adalah kesehatan secara general, mau OPU, mau ET sama aja gitu. Jangan gemuk gitu kan, karena kalau kamu gemuk hormonnya nggak baik, terganggu kan. Terus harus perlu minum estrogen yang tinggi banget untuk menebalkan lapisan mens. Karena kita perlu lapisan mens yang cukup baik, di atas 8 mili, triple line, gambarannya grade A, supaya dia reseptif, aliran darahnya baik gitu. Terus ya itu aja, untuk jadi pasien ya intinya tetap minum vitamin, obatnya diminum, nggak boleh lewat gitu, dan banyak-banyak berdoa. Susah sih kalau ngomongin harus untuk sisi pasiennya gimana gitu, karena kebanyakan embrio transfer adalah sisi teknikal. Kalau untuk reseptivitas endometriumnya, ya ini yang sulit. Memang ilmu nggak bisa ngomongin 100% gamblang, karena kita juga banyak meneliti gitu. Gimana supaya sel imun itu mau terima embrio kan setengah bapak, setengah ibu gitu. Makanya obat-obatan udah dikasih pastinya gitu. Thank you banget ya. Udah join, boleh scan di sini. Siapa tahu dapat hadiah loh habis ngisi feedback ya. Kalau teman-teman masih berminat dengan acara-acara serupa, boleh DM dan pantengin terus Instagram kita.
Terima kasih sudah menghadiri acara persembahan dari We Love Embryo dan Menuju Dua Garis. Saya Miss Rosi pamit dan semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia. Masih akan dibuka di sini link untuk feedbacknya. Saya pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam menuju dua garis. Bye-bye.